Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 215 Jakarta. Dan di sini mau ngobrol sama anak-anak berprestasi di sekolah ini. Prestasinya tentu dari berbagai bidang. Ada olahraga dan juga ada seni. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Ikuti terus obrolan ini. Oke, kita mulai dari kenalan ya. Nah, ini nanti megangnya begini. Oke. Siapa namanya? Nama saya Talita Resyafira, kelas 8A. 8A. Nah, ini bidang prestasi kamu adalah pencaksilat ya? Iya. Di sini ada ekskul pencaksilat? Ada. Dan kamu mengikuti atau enggak? Enggak, karena beda perguruan. Beda perguruan. Oke, sekarang kamu kelas 8. Sejak kapan kamu pencaksilat? Dari kelas 2 SD. Siapa yang kenalkan? Orang tua? Ngeliat, iya, orang tua. Oh, oke. Silakan, sekarang ini. Siapa namanya? Nama kelas? Nama saya Rahmana Zaitul Fitria dari kelas 9B. Oh, kamu kelas 9 ya. Berarti udah mau lulus ya. Dan ini pencaksilat juga sejak SD? Iya. Oh, sejak SD ya. Jadi memang ini di sini juga nggak ikut ekskulnya atau bagaimana? Pas awal sempat ikut, mungkin karena sekarang udah kelas 9 jadi udah nggak aktif Udah ekskul. enggak. Oh, jadi dari awal memang sebenarnya ikut ya. Dan juga ikut klub gitu ya? Iya. Oke, jadi memang itu untuk nambah ya, karena klub kan biasanya ada lawan tanding, untuk latihan dan lain-lainnya yang memang juga info-info tentang lomba juga didapat tidak hanya dari sekolah ya, tapi dari klub juga ya? Iya. Oke, nah sekarang dimulai aja dari kamu. Apa aja nih medali yang kamu dapat? Ini yang saya dapat ada medali Menpora, Menpora tahun 2019. Dan itu kategorinya medali emas? Kategori ini medali emas, ya. Dua-duanya nih ya? Dua-duanya medali Oke. emas. Nah, berarti tingkat nasional ya kalau Menpora ya? Iya. Oke, yang satunya lagi? Yang satunya ini Piala Dansat. Apa itu Dansat? Piala Dansat waktu itu ada HUT dari kepolisian, dan itu mengadakan tanding pencaksilat. Oke, tanding pencaksilat. Kalaupun kamu ikut bareng-bareng itu sebenarnya beda kategori ya? Iya. Apa biasa yang kamu ikutin? Kategori tanding tuh ada beberapa kelasnya, tergantung kelasnya dari berat badan. Oke, nih kamu selain tadi medalinya 2, ini kamu punya beberapa piagam ya? Iya. Ini yang sama atau enggak? Ini piagamnya ada beberapa dari pertandingan yang sebelum-sebelumnya, cuma kayak medalinya itu udah dipindahin, udah nggak di Jakarta. Udah di Jakarta. Iya. Dan ini tingkatnya mana aja? Tingkatnya ada kota, provinsi, Maupun nasional. Iya. Dan memang kamu selalu aktif ikut ya? Iya. Dan ini medali emas yang keberapa yang kamu dapat 2 ini? ini ke 12 atau 13 gitu. Berarti memang luar biasa ya. Kamu udah punya jam terbang tanding lomba yang cukup banyak ya? Iya. Oke, akan terus ya sampai SMA? Pencaksilat ya? Mungkin akan terus lanjut. Akan terus lanjut. Berarti ini memang udah bukan sekedar hobi, tapi memang kamu kayak udah menjiwai ya? Iya. Oke, silakan ke ini. Nah, kalau kamu lombanya apa aja? Silakan. Ini ada West Jakarta. Dan ini medali emas. Iya. Oke. Emasnya ada berapa sih? Emasnya ada 3 ya? Oke, terus? Ada Brimob juga, dan ada Kemenpora. Kemenpora. Ini levelnya nasional semua? Iya. Ada yang DKI juga. Ada yang DKI. Nah, terus kalau yang ini apa nih? Warna ini medali apa? Perunggu. Oh, perunggu. Berarti juara ketiga ya? Iya. Terus kalau yang satunya lagi ini kayaknya silver ya? 2 nih silver. Ini dalam rangka apa? Ini provinsi, kalau yang ini Dansat. Brimob. Oke. Jadi ini memang ada pertama tingkat wilayah tadi ya? Iya. Tapi ada juga yang DKI ya, provinsi ya? Betul. Lalu ada yang tingkat nasional. Iya, Betul ya? betul. Pernah mendapatkan juara internasional? Pernah. Pernah. Apa itu kejuaraan apa? Waktu itu apa ya? Tahun berapa? Tahun 2021. Berarti kamu udah SMP ya pada saat itu. Ada di sini piagamnya diberikan nggak yang internasional? Enggak. Belum tahu deh. Kayaknya ada. Sepertinya ada. Ini yang tadi yang juara 1 tanding grup ya. Ini oke. Terus yang ini kejuaraan antar daerah ya, se-DKI Jakarta. Lalu kalau yang ini di GOR Jakarta Utara. Ini Brimob tadi ya. Berarti yang internasional nggak kebawa. Nggak kebawa. Nah itu kamu itu waktu itu secara online atau gimana pertandingannya?
Offline Offline waktu itu di mana? Di Indonesia atau di negara di lain? Indonesia. Di Indonesia. Kamu mendapatkan juara apa waktu itu? Medalinya apa? Perak. Perak. Berarti juara 2 ya. Oke. Ya, demikian ini cewek-cewek tapi jago bela diri pencak silat dan akan terus ya. Ini apalagi kelas 8 masih bisa mengukir prestasi untuk sekolah ini ya. Oke, demikian dengan obrolannya dengan juara pencak silat yang putri. Kita akan ngobrol dengan yang putra. Oke, nih pegang dulu. Nah, sekarang namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fabian Putra Irwansyah. Kelas 7. 7 berapa kamu di sini? 7F. Oh, ini kamu nggak bawa medalinya, tapi ini ada piagam-piagamnya. Nah, apa saja juaranya? Coba kamu bacakan aja. Ini ada level nasional, ada DKI, ada wilayah Jakarta Barat ya. Yang pertama Kapolri Cup tingkat nasional. Langsung aja. Kamu jadi juara 1 pada kejuaraan Tingkat nasional Kapolri Cup. Oke, ini berarti tingkat nasional ya. Tahun 2023 baru dong ya? Iya, betul. Oke, kalau ini kamu jadi juara 1 juga. Juara 1 tanding kejuaraan nasional pencak silat Garuda Cup. Oh, berarti ini medalinya emas semua ya? Karena juara 1. Oke, terus juara 1 juga. Ada Baraduta Champion. Ada juga, itu tingkat nasional juga? Iya, nasional. Oh, tingkat nasional juga ya. Dan ini juga jadi juara pertama. Oke, terus berikutnya? Ada West Jakarta, Bu. West Jakarta. Ini kamu juara 2 ya? 2, Bu. Kategori tanding grup, berarti grup Iya. bersama teman-temanmu yang lain. Oke, ini jadi juara kedua ya. Berarti dapat perak ya? Perak, Bu. Oke, kalau yang ini? SD, Bu. Ini SD. Jadi ini yang ada 4 kejuaraan dari tahun 2021 sampai 2023 ya. Iya. Dan ini semuanya tingkat nasional ya. Oke. Selamat ya. Berikutnya kasih ke dia. Oke, nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Rehan Termuji dari kelas 7C. Oh, kamu nih berdua berarti kelas 7 ya? Baru masuk berarti ya? Dan kamu udah menyumbangkan begini banyak ya? Oke. Nah, sekarang siapa? Rahan? Raihan. Oh, Raihan. Raihan apa aja nih? Karena banyak banget nih ya medalinya. Yang SMP ya, udah berapa? Ini ada 7 medali, 3 dari SD sama 4-nya SMP. Oh, yang SMP aja kalau gitu. Yang pertama ada lomba kejuaraan nasional Open Turnamen Pencak Silat Depok Championship. Yang ketiga Juara keberapa ini? juara 1. Oh, ini juara 1. Berarti ini dapat medali emas itu ya? Iya, yang ini. Oke, dapat medali emas. Juara pertama. Oke, berikutnya? Juara 3. Juara ketiga? Iya, lomba pencak silat Witch Cup Piala Dr. Nur Azizah Ma'ruf Amin. Ini tingkat Nasional juga. nasional juga. Dapat medali emas juga? Enggak, juara 3. Oh, juara 3 berarti dapat perunggu ya? Ya, Perunggu tuh yang di belakang itu ya? yang ini. Oke, itu perunggu ya. Oke, lanjut. Lalu ada juara 2 kategori tunggal tangan kosong putra di lomba Unhan RI Oke, itu tingkat tingkat nasional juga. Ini kamu juara juara 2. 2, berarti kamu dapat silver. Iya, yang ini. Mana yang silver? Oke. Selanjutnya Selanjutnya ada lomba PPS Putra Betawi. oke, yang tadi sama ya dengan ini, tapi kamu beda kategori atau grup ya tadi? Masuk ke Kalau grupnya? Ini masuknya ke Perorangan? juara 1 ya, perorangan. Oh, juara 1, berarti dapat emas ya. Ini tingkatnya nasional juga ya? Iya. Oke, juara 1. Oke, ada lagi? Ini aja ya? Iya, ini sisanya. Nah, ini berarti sama nih ya. Ada 5 bahkan kalau dia ya menghasilkan 5 dan semuanya juara itu. Kamu memang udah suka pencak silat dari dulu? Iya. Dari SD ya? Berarti Dari karena tadi kelas ada 2. lomba SD kata kamu yang menang ya. Kamu juga ya? Nah, itu ikut klub kalian berdua? Iya. Tapi ikut beda. ekskul di sini juga? Dulu pernah ikut tapi sekarang udah enggak. Udah enggak. Kalau kamu? Kasih ininya. Nggak pernah, Bu. Oh gitu. Tapi ikut klub? Iya, Klubnya apa? Beda kalian berdua? beda. Beda. Kamu apa nama klubnya? Ketik. P1, Bu. Oh gitu. Jadi dan itu udah sejak kamu SD ikutnya? Iya, Bu. Ya udah lama ya. Oke. Ya ini yang pencak silat memang karena mereka kayak memang udah bertahun-tahun ya
menggeluti ini dan memang suka ya? Orang tuamu yang mengenalkan ya? Iya, Bu. Oke, ya, dan mudah-mudahan terus berprestasi karena masih kelas 7 ya. Oke, kita lanjutkan dengan kategori atau bidang yang lain. Nah, ternyata di sini ada konten kreator. Bisa ya ada lomba juara konten kreator rupanya ya. Dan ini pengurus OSISnya cewek ya. Luar biasa. Oke, kamu kenalan nama dan kelas. Nama saya Isnani Sylvia Maulana dari kelas 8G. Di sini saya sebagai ketua OSIS SMPN 215 Jakarta. Dan kamu juga punya prestasi tadi, katanya konten kreator. Itu apa sih, seperti apa lombanya? Lombanya itu tentang semangat baru kembali ke sekolah. Oh gitu, bentuknya apa? Video? Bentuknya video. Kamu buat sendiri atau bagaimana? Dibantu dengan anggota OSIS. Oh gitu, jadi ini sebenarnya seperti apa, nggak sendirian gitu, tapi idenya kamu gitu ya. Nah, kamu bikin video apa waktu itu? Bikin video yang bertemakan semangat baru kembali sekolah yang diselenggarakan oleh Lions Club kan. Terus saya bikin videonya semenarik mungkin gitu. Oke, berapa durasinya? Durasinya cuma 60 detik. 60 detik. Menit, ya. Dan itu di situ menggambarkan apa? Pada saat kamu sendiri bintangnya atau gimana? Iya, kalau bintangnya sendiri ya. Cuman ada beberapa anak dan beberapa guru yang ikut termasuk dalam itu. Oh, 60 detik ya. Iya, 60 dan detik. itu berarti masih bisa kita lihat di YouTube ya? Tidak, di Instagram, di Reels Instagram. Di Reels Instagram. Nanti boleh ya saya di-share ya, pengen lihat juga seperti apa, kan hanya 60 detik ya, dan itu Reels Instagram ya. Oke, dan itu kamu juara keberapa? Juara 1. Juara 1? Iya. Jadi juara 1 itu diikuti oleh tidak cuma dari Jakarta Barat? Ada beberapa sekolah yang dipilih oleh Lions Club. Oh gitu, Sekolah SMP, dipilih. Dan kamu mendapatkan tadi ya juara 1. Pesertanya berarti cukup banyak ya? Cukup banyak ya Dinda waktu itu kita ikut. Dan ini dia nih ketua OSIS tapi juga tertarik bikin konten, dan nanti kita lihat ya kayak apa dalam Reels tadi ya. Oke, nanti kita tukeran itu ya, alamat Instagram kita ya. Baik. Terima kasih sayang. Sekarang kembali ke Dinda. Nah, Dinda nih berarti kamu juga ikut lomba yang sama ya? Ikut. Tapi kamu juara ketiga. Oke, gimana kamu kalau tadi udah diceritain dia kamu membuat apa waktu itu? Kan temanya sama ya? Iya, semangat baru kembali ke sekolah. Nah, kamu apa isi Reels kamu itu, videonya itu? Isinya kalau aku video kegiatan sama teman-teman, di videoin dari awal masuk sampai pulang gitu. Kayak kegiatan di sana, terus apa hal yang menginspirasi di sekolah juga. Oh, yang menyenangkan apa gitu, yang membuat kamu semangat gitu ya. Itu durasinya 60 detik juga? Iya. Sama ya, dan kamu juara ketiga, berarti juara 1 dan 2. Juara kedua dari sekolah mana? Dari sekolah waktu itu ada dari sekolah, ada SMP negeri juga, cuman saya lupa sekolahnya. Tapi yang pertama sama ketiga di sekolah, dari sekolah ini ya. Coba kalau Dinda, kamu dengar katanya kamu punya jutaan subscriber. Nah, kamu juga adalah YouTuber. Gimana tuh cerita, dari kapan kamu? Aku YouTube itu dari SD, dari kelas 4. Itu awalnya kontennya tentang mainan anak-anak gitu. Kelas 4? Terus kamu bikin sendiri atau orang tua kamu yang ngambilin gambarnya waktu itu videonya? Disupport sama orang tua juga sih. Oh, karena orang tua mensupport. Membuatnya pakai kamera yang ini atau pakai handphone waktu itu? Awalnya itu pakai handphone, cuman karena makin lama makin banyak yang suka, jadi bisa kebeli kamera juga. Oh, ada kebeli. Jadi dan ketika berarti udah dimonetisasi juga ya? Udah punya penghasilan dari YouTube dong, Dinda? Alhamdulillah udah. Gitu ya, bukan soal jumlahnya. Jumlah mah nggak ada masalah, yang penting terus berkarya ya Dinda ya. Jadi kamu udah di kelas 4 SD dan kamu akan terus ya. Kalau sekarang temanya masih mainan? Lebih ke drama keseharian sih. Cuma lebih cocok untuk anak-anak juga yang nonton. Oh gitu, drama keseharian itu berarti kamu memainkan sendiri atau ada peran lain? Ada dibantu sama karakter lain juga, ada om-om sama mbak-mbaknya yang lain. Oh gitu, keren ya. Kamu dalam seminggu tuh berapa kali upload? Bisa 2 sampai 3 video. Oh gitu. Dan itu memang video-video singkat yang kamu buat ya?
Enggak sih. Enggak juga. Berapa? Bisa sampai berapa menit? 8 menit atau 12 menit juga bisa. Ada ya. Dan kalau sekarang udah ada di YouTube udah ada video-video pendek, kamu juga sering upload jadinya ya. Oke, ya ini luar biasa ya, masih kecil ini. Bahkan kelas 4 SD ya, tapi sudah punya karya dan punya YouTube. Udah jadi YouTuber, bahkan berapa jumlah subscribernya total? 3 juta lebih. Luar biasa ya. 3 juta loh. Ya, dan itu berapa tahun jadinya kamu bikin dari tahun 2019 kurang lebih. 2019 ya. Dia sudah memulai duluan daripada saya. Luar biasa. Selamat ya Naya, mudah-mudahan terus berkarya. Oke. Nah, ini adalah konten kreator. Sekarang kita mau ngomong soal origami ya. Nah, ini nih ada karya-karyanya ya. Oke, luar biasa. Nah, kenalan dulu nama dan kelas. Oke, nama saya Muhammad Ranu Pradipta dari kelas 9G. Panggilannya apa? Panggilnya Ranu aja. Oke, Ranu. Kamu nih banyak banget ya karyanya, dan origami. Kamu kenapa tertarik sama origami? Awalnya sih waktu kelas 1 aku menemukan origami lewat video dari internet. Terus kelamaan jadi hobi. Sekarang aku suka origami karena kita bisa membuat satu yang kelihatannya keren, tapi hanya dari selembar kertas. Membuat sesuatu yang keren hanya dari selembar kertas. Dan itu gara-gara nonton YouTube kamu tertarik, belajar sendiri dong berarti? Iya, belajar sendiri. Nggak ada yang ngajarin kamu, tapi kamu berkreasi sendiri gitu ya? Kreatif banget ya. Dan itu terus ada lombanya ternyata gitu? Iya, ada lombanya. Dan kamu ikut terus lomba itu dari SD? Aku mulai ikut lombanya waktu kelas 7 semester 2. Oh, semester 2 pas pandemi ini ya? Berarti, dan itu lomba apa yang pertama kali kamu ikut? Awalnya sih aku ikut asosiasi origami, ngajar bikin origami secara online. Oh gitu. Nah terus ketika lomba itu kamu juara keberapa yang pertama kali kamu ikuti? Waktu itu juara pertama. Juara pertama? Iya. Sebentar ya, ini suaranya masuk. Oke, pertama? Oke, pertama ini buletin dari asosiasi origami. Oke, Dinda boleh bantuin biodata. pegangin. Oke. Ya, oke. Terus? Terus itu satu jadi satu ya. Sertifikat origami USA, origami by children. Internasional ini? Iya. Wah. Jadi ada 124 peserta. Dari berbagai negara. Setelah itu 30 orang dipilih buat mengirim origami ke Amerika. Waktu itu aku membuat origami hiu. Hiu? Luar biasa ya. Nah ini internasional nih, terus? Ini origami porniños dari Bolivia. Bolivia berarti internasional lagi? Wah ini lagi ya juara. Oke. Terus mana lagi Rano? Yang 3 ini dari ngajar workshop origami di asosiasi. Tingkat nasional? Ya. Tingkat nasional. Berarti ada 3 itu ya? Oke, terus? Itu ini ngajar origami di SD Lazuardi. Oh, kamu dari SD Lazuardi sebelumnya? Oke, ini dan di sana nggak ada ekskul ini ya? Nggak ada. Tetap kamu dari tadi asosiasimu itu ya? Oke. Ini dari kelas 8 waktu ngabuburit IG Live bikin origami. Oh, IG Live pada saat itu. Oke, lanjut. Ini dari kelas 7 di Solo festival origami, asosiasi origami. Oke. Terus? Ini konvensi pameran virtual origami. Oh, pameran tapi virtual. Oke. Sama ini origami spesial liburan. Spesial liburan, ada ya origami spesial liburan. Berarti terus membuat origami. Lanjut? Ya. Ini habis itu juga dari AOI juga, Asosiasi Origami Indonesia. Oke. Terus ini ada beberapa yang lain dari World Origami Days.
dari Asosiasi Origami Jepang. Sertifikatnya juga berwarna gitu ya. Coba lihat nih. Ini kan berapa menariknya. origami aku bikin. Ini kamu bikin dinosaurus? Iya. Terus di ininya langsung ada yang kamu buat itu ya? Oke. Indonesia berarti internasional Ini, juga ya? Dinosaurusnya Concavenator sama Cryolophosaurus. Luar biasa. Terus kamu suka dinosaurus ya Ranu ya? Iya. Oke. Brachiosaurus. Oke. Sama Gorgonops. Kamu kenal ini? Habis itu ini Tanis Dia kayaknya tahu semua jenis dino ya. Belum, dia ahli dino juga ini. Sama ini aku bikin hewan mitologi, ini Hippocampus. Ini juga jenis dinosaurus? Bukan, itu hewan mitologi. Oh, oke. Jadi ini yang muncul ini adalah origami yang kamu buat ya? Dan dan ini nama judulnya gitu ya, dikasih judul. Iya. Oke. Country negaranya Indonesia tuh. Ini selanjutnya udah nggak apa-apa. diagram origami yang dimuat dalam buku internasional. Ini di PCOC, Pacific Coast Origami USA. Berarti se-Pasifik itu. Nah ini ada muncul-muncul begininya itu maksudnya kamu buat atau? Itu isi berbagai model yang ada dalam bukunya. Oh, oke. Nah, itu kalau dibuka, nah ini. Oke. Setelah itu ini kalau nggak salah Bolivia kayaknya. Bolivia atau Peru aku. Oke, Peru ya. Oke, lanjut. Ini di Argentina. Argentina juga. Negara-negara Amerika Latin ya. Oke, terus? Ini origami Spanyol. Memang beda ya tiap negara? Jenis-jenisnya itu? Ada beda-beda asosiasi. Dan kamu mempelajari semua jenis-jenis itu? Kamu ikuti, kamu coba pelajari gitu? Oke, lanjut. Nah ini konvensi origami Indonesia. Ini apa gambar depan itu? Itu gambar depannya desain dari anggota asosiasi yang lain. Itu gambar apa sih? Maksudnya kayak bintang. Bukan, ini corona. Ini origami corona. Covid, kenapa dalam rangka Covid? Jadi itu corona ya, virus. Ini virus. Oke, lanjut. Ini folding Australia, jadi di Australia. Oh, oke. Sama terakhir ini dari Italia. Dari Italia. Jadi dari berbagai negara. Ada Bolivia, ada Peru, ada Italia, ada Argentina tadi ya. Jadi hampir semua negara. Kalau ini adalah karya-karyanya. Coba, ini termasuk yang ada tadi di gambar ini, yang kamu dapatkan, yang apa sih? Dapatkan beberapa penghargaan itu. Ini termasuk karyamu? Iya. Ini ada beberapa yang termasuk. Misalnya, Jadi ini desain sendiri. Ini burung cendrawasih. Ini burung cendrawasih harusnya bisa mekar begitu ya? Iya kan? Sama dinosaurus yang lain, ini Therizinosaurus. Lucu ya? Ini dinosaurus ya. Ya Allah, lucu ya. Terus ini lihat. Juga desain ini mirip naga. banget. Ini loh kukunya. Naganya ada dua macam. Oke. Nah, yang hitam apa itu? Yang hitam ini kumbang rusa. Kumbang rusa. Yang ada di Indonesia, kumbang rusa untuk di beberapa pegunungan nih. Itu yang panjang, nah itu apa? Ini Don Cleosteus, ikan purba. Oh, ini kayaknya kamu punya buku tentang hewan-hewan purba ya? Iya. Ini kan hewan purba rata-rata. Dari dulu aku memang suka dinosaurus. Oke ya, ini banyak banget ya, nih unik-unik tuh ya, berjenis-jenis, dan itu betul-betul dia memang dalemin ya, dan semua karyanya tersimpan rapih tuh di sana. Oke, luar biasa ya Ranu ya. Kamu walaupun di sini mungkin tidak banyak yang menggeluti origami ya, tapi memang kamu bisa menularkan ini ke teman-temanmu yang lain ya. Terus berkarya, bahkan nih prestasinya dia rata-rata internasional ya, keren banget ya. Oke, nih anak-anaknya keren-keren ya, Dinda aja YouTuber loh, kecil-kecil jadi YouTuber. Terus berkarya ya.
Ini sangat menginspirasi. Oke, kita akan ngobrol sama anak dari bidang ya, yang berprestasi di bidang yang lain. Ngomong-ngomong, kalau origami masuk seni nggak sih? Masuk lah, masuk seni. Masuk ke dalam seni ya. Jadi ini sebenarnya seni lipat ya, dan ini kan memang butuh otak kanan ya, kreativitas. Dia pelajari dulu tuh hewan-hewan itu, lalu bikin. Ini kan nggak mudah ya, Din ya? Yeah. Untuk bikin sampai sebegini, tidak semua orang bisa ya. Dan kamu diberi kecerdasan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih adik-adik ya. Jadi ini karya Ranu origami buat saya ya. Iya. Dan ini ikan cupang. Keren ya. Terima kasih Ranu. Sama-sama. Oke. Nah kan tadi ada seni ya, seni sebenarnya YouTube apa ya, kita bisa bilang juga tuh dia masuk kategori konten kreator tuh ya, seni ya, karena butuh otak kanan juga ya. Nah begitupun nari, nggak setiap anak itu dibekali atau diberikan kecerdasan untuk menari gitu ya kan. Jadi kecerdasan tuh nggak cuma akademik. Dan sekarang ini ada tarian, dan kamu juga punya prestasi ya di bidang tari. Ini ada ekskul tarinya ya memang? Ada Ibu. Dan kamu ikut ekskul tari itu ya? Iya, saya Kalian kebetulan semua, ikut ya? tari dari awal kelas 7. Oh, Kita dari bertiga. awal kelas 7 sampai kelas 9 ini ya? Ya, betul. Kalau kelas 9 memang udah nggak ada? Kelas 9 semester 1. Oh, masih bisa ya? Oke, sekarang kenalan dulu namanya dan kelasnya. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Kirani dari kelas 9H. Panggilannya Amanda ya? Oke. Saya Kaila Rizky Setiarifani dari 9D. Kaila panggilannya? Iya. Saya Tania Putri Wulandari dari kelas 9G. Oke. Kalian ini memang berkerudung sehari-hari? Dan waktu nari gimana? Kebetulan kita juga pakai ciput Bu, jadi rambut kita juga tertutupi. Jadi walaupun kita ngikut menari, kita nggak meninggalkan kewajiban kita untuk berhijab. Oh oke, baik. Ya hijab itu kan ini ya, keyakinan dan kesadaran memang dari diri sendiri ya. Dan walaupun itu kamu tetap bisa menari ya. Nah ini coba apa yang pernah kamu, kan tadi bilangnya ekskul nih dari ini. Nah berarti ada pelatihnya ya di sini ya? Ada. Ada. Dan apa tari apa aja yang sudah kamu kuasai? Kalian kuasai ini? Kita menari banyak sekali sih Bu, mulai dari tari Betawi, terus tari-tari beberapa tari Jawa Barat juga ada tari dari Papua. Oh Papua juga, Aceh Sama juga? kita juga menari. Aceh juga, wah. Ini tarinya juga tapi kamu juga tari modern nari kalian? Kalau kita bertiga enggak, cuman di ekskul tari ini ada beberapa anak yang modern. Dance modern. Tapi ini umumnya adalah melestarikan tarian tradisional ya, budaya bangsa kita ya. Dan itu memang harus diwariskan ya, siapa lagi ya kalau enggak kita ya, kalian yang masih muda. Nah, waktu juara, waktu SMP ini apa saja, meraih juara apa saja? Pertama kali kita lomba itu tahun 2021, pas masih masanya corona itu. Pandemi lombanya virtual. Oh, lomba virtual, dan kamu menang? Alhamdulillah di tingkat kota kita juara 1. Oh, Kota Jakarta Barat. Iya. Terus lanjut ke provinsi, kita masuk ke 4 besar. Oke. Setelah 4 besar ini, kita kemarin tahun 2022 juga ikut lomba lagi. Lomba apa? Lomba FL. FLSN gitu ya? Yang berjenjang itu ya? 2021 juga kita FL. Oh oke. Di Jakarta Barat juara? Jakarta Barat. Yang 2022 ini Jakarta Barat kita masuk juara 2. Oke. Lalu provinsi kita masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Dan waktu di itu tariannya beda-beda? Beda-beda. Yang pertama kita ngambil temanya itu tentang apa ya? Kembali kepadanya, jadi berserah diri kepada Tuhan. Oke. Di masa pandemi. Oke, di masa pandemi. Terus yang kedua debur ombak, tentang alam. Oh, tentang alam. Yeah. Dan itu emang ada pelatihnya yang ngelatih nari kamu dengan tema-tema tadi? Ada. Kebetulan guru seni budaya kita sendiri yang latih. Oh, siapa namanya? Bu Misda Asmayanti. Oh, oke. Itu seminggu sekali ya kalian latihan atau gimana? Kalau buat lomba itu seminggu bisa sampai 3 kali. Karena persiapan ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang lain mau nambahin apa? Ya, selain lomba-lomba, di luar kegiatan lomba juga sering dipanggil. Oh, untuk tampil? Iya. Misalnya di mana? Kayak dari Dinas Kebudayaan kita tampil Lenggang Nyai. Oh, oke.
Jadi memang sering juga ya diundang ya oleh apa namanya instansi terkait gitu ya. Nah kalau ini sendiri, kalau nari-nari begitu ya, selain memang karena hobi gitu ya, kalau lagi diundang gitu mendapatkan penghasilan apa enggak? Dapat sertifikat sih Bu. Sertifikat, nggak apa-apa ya. Iya. Kan berkarya terus hanya mendapatkan kayak gitu tuh jauh lebih berharga ya. Oke, mau nambahin nggak? Apalagi? Mungkin semuanya udah sama teman saya, jadi saya. Perasaan kamu nih kan udah bisa nari banyak nih. Oh, iya? Nari itu emang kamu tuh suka atau disuruh? Itu emang saya suka banget. Dari SD? Iya, dari SD. Oh, kamu suka ya, memang udah hobi ya? Iya, udah hobi jadi banget. minat banget, makanya menjalankannya dengan seneng ya? Iya. Oke, yang mengajarkan kamu atau mengenalkan kamu nari siapa? Aku sendiri, aku yang mau sendiri. Bukan karena orang tuamu nyuruh ya? Bukan. Oke, berarti kalau kesadaran sendiri mah enak ya? Iya. Artinya memang kamunya memang dasarnya suka ya? Oke, ini jadi tiga-tiganya suka dan akan terus menari sampai usia SMA pun akan terus menari. Insya Allah. Insya Allah. Terus berkarya ya. Dan luar biasa ya. Nanti kita dikasih ketika kamu menari itu ya, biar bisa ditampilkan dalam video ini. Oke, demikian ya wawancara kita dengan adik-adik yang mengikuti lomba menari ya. Selamat, terima kasih banyak. Nah sekarang cabang olahraga sepak bola ya. Iya. Sepak bola itu kan cabang olahraga rakyat ya. Semua orang suka dan tahu gitu ya. Cewek maupun cowok gitu ya. Sejak kenalan dulu. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Nafia Rashid dari kelas 9H. Kamu panggilannya apa? Rashid. Rashid ini ikut klub bola. Dari kelas berapa dari ikut klub? Dari kelas 3 SD. Dari 3 SD? Emang kamu suka bola ya? Iya. Atau keluargamu memang juga menyukai bola? Ayahmu? Enggak, kalau ayah tuh lebih ke bulu tangkis. Gitu, tapi kamunya lebih ke bola. Siapa ya? Kenapa kamu lebih tertarik bola? Kayak lebih kayak lebih seru aja gitu daripada bulu tangkis. Lebih asik, banyak temen juga. Iya, karena harus kesebelasan ya. Disitulah ada kekompakan gitu ya, kerjasama. Karena nggak mungkin menang kalau nggak punya kerjasama dan kekompakan ya. Oke. Ini apa prestasi yang kamu dapat selama ini ya bertanding bola? Kalau dari kamu tadi kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 berarti udah selama kelas 7 8 ikut lomba kan? Pandemi sih nggak ikut lomba kalau pandemi. Pandemi enggak. Jadi baru malah baru ya setelah kita mulai masuk PTM 100% itu ya. Apa ini? Yang pertama ada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kota atau Popkot. Juara 1 sepak bola SD. Oke, ini juaranya se-Jakarta Barat ya. Oke, terus? Yang kedua ada kejuaraan sepak bola antar SSB tingkat kota administrasi Jakarta Barat tahun 2018. Juara 1. Juara 1, ini ada bolanya ya. Berarti kamu masuk final, terus juara pertama ya. Oke. Yang kedua ada Liga Junior Askot PSSI Jakarta Barat juara 2. Nah, ini juara 2. Kalau kayak gini tuh biasa dapat medali nggak? Atau kalau hanya piagam? Piagam biasanya piagam sama piala biasanya ya. Oke. Yang juara ketiga tingkat sekolah dasar usia 13 tahun. Juara U13. Oke, ini. Yang seterusnya Liga Junior Asosiasi PSSI Kota Jakarta Barat, cuman beda usia, juara 1. Oke, ya jadi ini memang dia menggeluti bola dan sampai ikut klub bola ya. Semoga kamu cita-citanya apa? Cita-citanya menjadi pemain bola. Menjadi pemain bola ya. Cita-citanya jadi atlet. Kita doakan. Semoga jadi pemain bola profesional ya. Amin. Oke, tekuni terus kalau memang itu adalah hobimu ya. Selamat dan kamu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Adikmu nggak tertarik bola? Adik nggak. Kalau adik tuh lebih tertarik ke renang. Oh, ke renang. Semuanya olahraga ya, bapaknya bulu tangkis, adiknya renang. Oh, ini emang suka olahraga ya. Oke, walaupun hobi, tekuni dan itu nanti bisa menjadi atlet kamu kelak ya. Kalau terus menerus dengan serius ya. Nah kalau jadi pemain bola tuh ini ya nafasnya harus panjang. Jadi harus ngurangin makan gorengan, es ya. Ya hidup yang sehat lah. Jangan merokok.
Biasa olahragawan tuh nggak ngerokok ya. Dan itu sekaligus nih ya, merokok itu merugikan diri sendiri kok ya. Masih anak-anak tuh berprestasi. Jangan merokok, apalagi minum-minuman keras dan narkoba itu harus kita hindari ya. Sukses terus ya. Ya ini kan sudah keliling-keliling dan ini ada Bapak Wakil Kepala Sekolah gitu ya. Dan Bapak, ini kita kan tadi ngomongin siswa-siswa berprestasi juga ya. Nah sebenarnya ini ekskulnya ada berapa dan bagaimana pembinaan dilakukan? Tadi kan kita udah ngobrol banyak seni, tapi bagaimana sih sebenarnya pembinaan dilakukan dan kan tadi ada keunggulannya seni. Nah itu seperti apa sebenarnya penetapan itu? Jadi pertama yang kita lakukan adalah bagaimana pada saat semua pelatih dari 11 ekskul yang ada di 11 ekskul ya? 11 ekskul yang ada ini, mereka sebelum terjun, mereka harus dipastikan sudah membuat program. Program latihan dengan tujuan apa yang nanti mereka akan capai itu lebih jelas. Jadi kita tidak pernah mau artinya membeli kucing dalam karung. Jadi asal jalan kita nggak mau. Jadi terus kita tentukan program itu sudah jadi. Lalu kita evaluasi dengan format yang memang sudah kita bikin, keluhan-keluhan atau kekurangan atau mungkin harapan mereka itu untuk menunjang kemajuan ekskul itu kira-kira apa yang mereka butuhkan. Nah itu sambil kita dampingi mereka pada saat latihan, makanya satu-satunya guru yang pulangnya paling terakhir itu saya, Bu. Karena saya selalu mendampingi mereka, dan menampung keluhan mereka. Iya, jadi jangan. Berarti kalau 11 ekskul sehari ada 3 latihan pulang sekolah itu? Kebetulan kita kan kalau di lapangan itu bisa sampai 3 ekskul, Bu. Sekaligus dan gitu 3 ekskul. Dan memungkinkan sih dengan ruas sekolah seperti ini ya? Sangat memungkinkan. Kalau misal nanti ditambah PMR bisa menggunakan selasar lantai 1. Kalau tarik kan punya ruangan sendiri. Iya, kadang dalam satu hari itu bisa ketemu 5, kadang 5 ekskul. Ya. Dan ini emang anak-anak betul-betul difasilitasi ya. Iya, betul, Bu. Tadi bakat, minat dan potensinya dia ya. Makanya kita selalu berharap mereka paling tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi mereka, baik secara akademis maupun non akademis. Dan menariknya tuh di sini semua anak suruh pendekatan seninya terjadi, seni tari tadi. Luar biasa. Hasil-hasil karyanya juga banyak banget. Jadi ini benar-benar ya. Jadi sekolah udah menemukan keunggulannya sebenarnya. Ya tadi seni, karena tadi ya Garnet mengatakan kecerdasan itu tidak tunggal, tidak cuma kecerdasan akademik, tapi kecerdasan seni, ya kemampuan-kemampuan anak seperti tadi ya origami, olahraga, itu semua juga adalah kecerdasan karunia Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa dan sekolah menjalankan pasal 12 Undang-Undang Sidiknas loh ya. Mereka memfasilitasi bakat, minat dan kemampuan peserta didik. Daripada nongkrong nggak jelas, Bu. Nggak jelas, betul. Jadi diarahkan ya daripada juga kecanduan gadget. Ada pengalaman yang sangat unik. Kan lagi marak kemarin tawuran-tawuran itu ya, Bu. Lagi marak. Awalnya saya hanya diberitahukan siswa bahwa anak ada yang memasang profil dengan menggunakan senjata tajam gitu ya. Cuma begitu saya telusuri, saya tindak lanjuti, memang ternyata itu punya teman ini cuma buat gaya. Tapi dari situ saya merasa tertantang. Saya carilah itu teman-teman yang mereka biasa gabung. Circle-nya lah. Ya, begitu kita sudah ketemulah sekitar 13 orang. 13 orang. Akhirnya kita berikan motivasi, kita bina, kita latih futsal, dan alhamdulillah, Bu. Tunas Muda Cup juara anak-anak yang tadi. Yang tadi, luar biasa ya. Nah begitulah cara mendekati ya, anak-anak yang punya potensi gitu bisa melakukan kekerasan dengan cara seperti itu. Ini luar biasa ya, Pak, ya. Pengalaman menarik. Oke, ya demikian obrolan kita. Ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Ya demikian ya wawancara kita dengan para juara di SMP Negeri 215 Jakarta. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan untuk di like, share, komen, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.